Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Sora Your Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu firasat batinmu tak meleset. Dia sedang sangat gelisah memikirkanmu saat ini. Firasat batinmu tak meleset, dia sedang sangat gelisah memikirkanmu pada saat ini. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu ya. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan pastinya kamu bisa personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu ya. Kita lihat dulu ya teman-teman, siapa sih ciri-ciri orang ini yang sedang benar-benar boleh dikatakan sedang benar-benar gelisah memikirkan kamu ya. Yang pertama, tipenya kamu tuh berdealing dengan seseorang yang benar-benar menjaga image-nya, benar-benar jaim ya. Dia selalu mau kelihatan bersih, kelihatan rapi, kelihatan ganteng, kelihatan cantik. Orang yang rajin untuk mungkin memperhatikan penampilannya dia ya. Jadi memang mungkin kamu juga terimpresi sama orang ini karena dari awal kamu suka orangnya tampilannya tuh bersih, rapih ya, memperhatikan lah penampilannya dia seperti apa. Yang kedua teman-teman, orang ini itu ya sedang mungkin menjaga jarak sama kamu ya, karena memang ada hal-hal yang mungkin sedang harus dia bereskan. Jadi dia ada jarak sama kamu ya, ada hal-hal yang harus dia bereskan, termasuk masalah dengan dirinya sendiri ya, karena mungkin masih ada inner self-nya dia, bagian di dalam jiwanya itu yang harus diberesin. Mungkin masih ada trauma, mungkin masih ada tidak kesiapan secara mental, masih ada mental blocking, masih ada masalah psikologi, masalah hati, masalah lain-lainnya ya, masalah keuangan juga teman-teman, yang mungkin ya dia butuh waktu untuk membereskan itu semua. Makanya sekarang dia sedang bikin jarak sama kamu. Oke? Orang ini itu kalau Sora lihat ya, sedang mengalami juga banyak transformasi atau banyak perubahan di dalam hidupnya dia. Mungkin ada perubahan dalam arti di dalam pekerjaannya, di dalam keuangannya, di dalam kondisi keluarganya, di dalam kehidupan dia gitu ya. Dan ada beberapa yang mungkin belum benar-benar siap untuk menghadapi perubahan itu, tapi harus dihadapin. Jadi orang yang sedang mengalami banyak sekali yang namanya perubahan ya. Selain itu dia orangnya kelihatan menarik banget ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat ya, dia itu ada yang bekerja dengan industri yang berhubungan dengan kesehatan ya. Mungkin dia dokter, mungkin dia suster, mungkin dia pekerja di rumah sakit ya, apapun. Meskipun dia security tapi di rumah sakit, tapi berhubungan dengan kesehatan ya, kalau yang Sora lihat di sini. Dan bisa saja saat ini dia sedang mengalami yang namanya sakit secara fisik. Jadi mungkin lagi nggak sehat lah ibaratnya ya pada saat ini. Dan siapa lagi orang ini teman-teman ya, ciri-cirinya kamu bisa dapat satu, bisa dapat semua ya. Lalu kamu berdealing dengan seseorang yang punya banyak sekali kekhawatiran ya. Memang kamu berdealing dengan seseorang yang cenderung dalam tanda kutip penakut ya. Khawatir ini, khawatir itu, takut ini, takut itu, gampang ngerasa gugup ya. Banyak ketakutan-ketakutan ya. Karena balik lagi kita tidak tahu histori dia seperti apa, sejarah dia seperti apa, latar belakang dia seperti apa, dan bagaimana dia secara psikologi menghadapi sesuatu ya. Karena gini, kita nggak bisa samain semua orang. Ada orang yang abis makan cabai satu udah pedes banget langsung trauma, nggak mau makan sambal lagi ya. Tapi ada yang makan sambal 10 ya nggak pedes, biasa aja, dan masih mau lagi ulang. Kita nggak tahu ya, orang tuh beda-beda. Terus teman-teman, kalau Sora lihat, orang ini sekarang sedang berusaha untuk banyak belajar, berusaha mencari banyak insight ya, untuk memperbaiki mungkin dirinya dia, untuk lebih banyak dia update dirinya dia teman-teman di sini kalau yang Sora lihat. Oke? Nah, mungkin saja kalian punya sama-sama hobi untuk belajar, atau kalian punya sama-sama hobi untuk diskusi, atau kalian tuh punya sama-sama hobi untuk ikut workshop gitu ya. Ada ya pasangan-pasangan yang hobinya seperti itu.
Kita lihat ada energi seperti apa pada saat ini yang kamu tuh tepat. Dia lagi nggak baik-baik aja karena dia sedang sibuk mikirin kamu, ya, sedang intens mikirin kamu. Yang energi kamu tidak meleset, ya. Yang pertama, ya teman-teman, kalau Sora lihat di sini, orang ini itu sedang sangat-sangat kepikiran untuk bisa berkomunikasi sama kamu, ya, itu satu. Ada kerinduan besar sekali untuk bisa komunikasi sama kamu. Karena kangen, karena ada perasaan yang rindu, ada perasaan juga di sini mungkin secara perasaan dan psikologi dia butuh komunikasi sama kamu. Dan kalau Sora lihat, kamu tuh salah satu yang membawa hal positif di dalam hidupnya dia, entah itu keberkahan, entah itu hal-hal baik gitu ya. Dan kamu juga memang membawa berkah tersendiri buat dia, ya. Lalu teman-teman, kalau Sora lihat, kenapa dia sedang sangat gelisah mikirin kamu? Karena ada kerinduan pengen mulai komunikasi sama kamu. Di sini juga ada energi di mana secara intuisi dia itu memang terkoneksi sama kamu, ya. Dan mungkin selama ini dia itu banyak tertutup, dia itu banyak tidak terbuka sejujurnya sama kamu, ketakutan dia, kekhawatiran dia, gitu ya. Atau selama ini mungkin dia banyak denial atau memungkiri kalau dia itu punya koneksi jiwa sama kamu. Sekarang dia lebih bisa membuka hati dan pikirannya kalau memang kalian terkoneksi. Dan teman-teman, kalau Sora lihat, orang ini sedang mencari jalan, ya. Pertama, dia sedang mencari jalan untuk keluar dari masalahnya dia, yang mungkin menjadi penghalang di antara hubungan kalian juga, ya. Sedang berusaha untuk keluar dari situasi yang penuh dengan masalah, keluar dari situasi yang penuh kegalauan. Tapi ini juga mengindikasikan mungkin dia sedang mencari jalan untuk memulai komunikasi lagi sama kamu. Mau bicara seperti apa, teman-teman? Ini adalah energi dari seseorang yang menginginkan sebuah awal yang baru sama kamu. Berarti memang orang ini, ya, kenapa gelisah, kenapa pengen berkomunikasi, intuisi memanggil-manggil, karena memang ada awal baru yang dia pingin untuk bisa mulai lagi sama kamu, ya. Jadi dia berharap masih ada harapan positif soal hubungan kalian, teman-teman, ya. Karena selama ini mungkin saja dia itu udah banyak pasif di dalam hubungannya kalian, dia tidak banyak pergerakan gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini ada yang pasif, atau mungkin juga di sini kalau Sora lihat dia mungkin dalam tanda kutip tidak benar-benar cukup berusaha, tidak benar-benar cukup apa ya, ibaratnya gigih mungkin ya dalam memperjuangkan soal relationship ini. Jadi kalau Sora lihat di sini ada energi di mana dia belum bergerak sebelumnya, tapi sekarang ada keinginan untuk bergerak, ya. Ada apa sebenarnya antara kamu sama dia, ya teman-teman? Di sini teman-teman ada hal yang namanya diringankan. Artinya sebelumnya banyak hal-hal yang menjadi halangan dalam hubungan ini yang sifatnya memberatkan, ya. Mungkin keadaan-keadaan yang bikin jadi segala sesuatu itu sulit. Segala sesuatu itu apa namanya, seperti kaku gitu ya, seperti sulit untuk apa namanya, jalan keluar itu ada. Padahal ya teman-teman, mungkin di sini hanya perlu ada, bukan hanya ya, mungkin di sini perlu adanya namanya adaptasi, perlu di sini namanya untuk toleransi. Kita coba lihat ada isu apa sebenarnya kamu sama dia selain tadi sikap-sikap yang sudah Sora bacain. Teman-teman, di sini memang mungkin saja dia tidak merasa cukup percaya diri untuk dia bisa memberikan kamu apa yang mungkin kamu inginkan atau kamu ekspektasikan dari dia. Jadi bisa saja orang ini tidak dalam tanda kutip mungkin tidak cukup untuk memberi kamu perhatian, tidak cukup untuk memberikan kamu kasih sayang, tidak cukup memberikan kamu usaha kalau dia sayang kamu, atau mungkin memberikan apa yang kamu butuhkan baik materi ataupun non materi, ya, waktu, perhatian. Salah satunya adalah untuk ketemu, ya. Ketemu itu kayak mungkin susah waktunya untuk kalian itu saling bertemu, kalian itu saling apa namanya, mungkin kamu kepingin dia bisa ada quality time sama kamu, ya gimana enggak gitu ya. Kalau dia lagi punya banyak beban, ya, mungkin dalam kehidupannya tadi sudah bilang keuangan dan segala macam, ya, kan ketemu kamu juga pakai biaya dong gitu ya, walaupun cuman makan tetap aja pakai biaya. Ini juga ngomongin soal kepastian teman-teman dalam satu hubungan, ya. Jadi mungkin kepastian gitu loh ya. Mungkin juga ada hubungan yang belum dipublikasi, belum diperjelas dengan segala sesuatunya gitu ya teman-teman.
Karena di sini memang kamu merasa bahwa mungkin ya ada beberapa dari mereka yang seperti belum pasti dengan pilihannya. Mungkin ada yang lain, mungkin kamu bukan satu-satunya gitu ya. Jadi ini soal ketegasan pilihan teman-teman ya. Karena memang mungkin sekali sikap dia itu cenderung on off, sikap dia itu cenderung tidak stabil. Dia banyak keluar masuk dalam hidup kamu teman-teman ya. Nah, kenapa kamu bisa punya firasat batin? Yang tadi Sora udah bilang, adanya koneksi gitu ya. Kalau dia itu sedang gelisah memikirkan kamu, apa yang dia pikirkan? Teman-teman di sini banyak sekali perasaan dia tanpa ada kamu itu, mungkin sekali perasaannya banyak bercampur aduk ya. Gitu loh ya. Antara ada emosi, antara ada hasrat, antara ada kerinduan, tapi di satu sisi juga ada banyak masalah kalau dia belum stabil, baik secara finansial maupun secara pikiran gitu ya. Dan kalau Sora lihat, di balik kesendiriannya dia ketika dia menjaga jarak dari kamu, ketika komunikasi di antara kalian justru nggak intens, justru di sanalah dia bisa merasakan banyak intuisi yang mengarahkan ke kamu gitu ya. Banyak di sini kegalauan-kegalauan, emosional naik turun justru ketika dia jauh dari kamu ya teman-teman. Dan dia itu tidak ada kamu, seperti kayak bingung gitu ya. Mau jalannya itu justru bingung, mau jalan ke depan tuh seperti apa yang mau dilakukan ke depannya. Justru dia itu kayak bingung arah dan tujuan dia itu seperti apa mau ke depannya ya, ketika nggak ada kamu. Dan di sini teman-teman ada bimbingan atau arahan dari memang intuisi dia untuk mengarah ke kamu dan mempercayai proses yang sedang semesta arahkan untuk kalian. Jadi sebelumnya orang ini tuh banyak gak yakin, bener gak ya intuisi aku, bener gak ya kalau kita harus sama-sama, bener gak ya kita punya yang namanya masa depan. Orang ini bisa saja tidak punya satu keyakinan atau tidak punya satu keimanan kalau dia mampu atau kalian tuh mampu menjalankan relationship untuk terus ke depan, karena memang tidak siap ya. Banyak gak stabil hidupnya yang tadi Sora udah bilang. Tapi semesta itu seperti ngarahin kamu harus percaya sama prosesnya gitu ya teman-teman. Dan kalau yang Sora lihat di sini, ketika energinya jauh dari kamu, dia lebih bisa jernihin energi dia, dan energi kamu tuh lebih sangat-sangat terasa buat dia. Karena di sini dia itu kehilangan seseorang yang mungkin sangat amat tulus dalam menyayangi dia, sangat amat tulus dalam mencintai dia. Apalagi selama ini kamu punya banyak sekali energi bersabar dalam menghadapi sikap orang ini yang mungkin keluar masuk dalam hidup kamu. Sikapnya dia yang gak stabil atau respon dia yang gak stabil, kamu menghadapi itu dengan kesabaran. Dan kesabaran kamu itulah yang juga malah membuat dia tuh merasa terpanggil untuk melakukan sebuah aksi gitu ya. Dia tuh gelisah karena dia tahu hatinya dia tuh menyuruh dia atau mengarahkan dia, ayo kamu harus bertindak, kamu harus melakukan sesuatu. Kalau kamu menginginkan sesuatu, kamu harus ada tindakannya, harus ada actionnya gitu ya. Dan apa namanya, di sini teman-teman, intuisi dia juga bilang bahwa kalian itu sangat-sangat kuat potensi untuk yang namanya terhubung secara spiritual gitu ya, koneksi secara spiritual. Yang kedua, di sini ada satu energi di mana dia takut kalau dia mungkin kehilangan kesempatan untuk memiliki kamu atau untuk mempertahankan kamu ya. Walaupun di satu sisi lain nih, kalau Sora lihat orang ini juga mungkin sedang finansialnya nggak cukup baik, sehingga sedang berusaha mencari kesempatan untuk bikin finansial lebih baik. Selain itu teman-teman, dia justru ketika dia lebih tenang, dia lebih santai, justru intuisi dia lebih mengarahkan dia itu banyak ke kamu. Sorry ya teman-teman, ini Sora nggak ambil yang ini. Oke, kartunya licin. Dan kalau Sora lihat, dia itu tanpa kamu itu merasa tidak aman ya. Tanpa kamu itu dia merasa tidak aman, tambah tidak stabil justru ketika tidak ada kamu ya. Kegelisahan apa lagi yang dia rasakan ke kamu ya. Dia itu tanpa kamu itu tadinya Sora udah bilang hilang arah, karena dia tidak tahu bagaimana hidupnya dia menjalankan hidup dia tanpa kamu. Kamu mungkin banget banyak berkontribusi sama hidupnya dia. Ibaratnya apa ya, kamu tuh banyak membantu dia, baik support secara material ataupun non material ya. Jadi kamu tuh kayak banyak yang men-taking care hidupnya dia
gitu loh ya. Dan tanpa kamu dia itu ya bingung, karena memang di sini ada sisi dia sangat manja sama kamu. Banyak yang kamu bantuin dia, kamu aturin dia gitu ya dalam hidupnya dia. Mungkin kayak kamu yang bantu untuk dia menjalani hari demi hari. Banyak dari kalian yang punya mata itu sangat indah menurut dia, dan menurut dia menatap mata kamu tuh segala sesuatu tuh jadinya indah banget dan dia suka. Di sini juga ada energi di mana dia merasakan kamu adalah seperti sebuah rumah. Artinya di sini adanya sebuah energi kenyamanan, ya. Dimana nggak ada kamu, dia malah ngerasa kurang aman, dia ngerasa kurang nyaman. Ya, dia butuh kamu karena memang rumah, ya. Dan dia berharap dia itu bisa segera ada di sana dekat sama kamu. Hanya dia juga sadar bahwa di satu sisi lain, gitu ya, dia itu belum benar-benar siap ke kamu. Tapi di sini ada energi keterbutuhan, belum siap, tapi dia ngerasa dia butuh kamu, ya. Tuh. Kenapa langkah dia dalam ke kamu itu belum ada komunikasi mungkin sampai sekarang, atau dia terkesan lambat dalam mengambil suatu langkah komunikasi? Karena kalau Sora lihat orang ini sedang mempersiapkan mental dia untuk ngadepin kamu, ya. Untuk mungkin kalau ditanyain rencana dan sebagainya, orang ini masih penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Makanya dia memilih untuk diemin kamu, gak mulai komunikasi sama kamu, ngeblocking kamu atau ngindar dari kamu, teman-teman. Tapi semakin kesini ya semakin merasa bersalah gitu loh. Tuh. Dan ketika dia jauh dari kamu, justru dia semakin menyadari kalau dia tuh sangat sayang sama kamu. Jadi perpisahan itu menjadi sebuah pengukuhan dari yang namanya perasaan dia. Dan kenapa dia sangat gelisah? Karena dia tahu, ya, sampai kapanpun tidak ada seseorang yang bisa menggantikan kamu di posisinya dia. Kamu udah yang paling terbaik. Dan di sini gelisah pun ada energi yang namanya penyesalan, ya. Kok aku waktu itu kayak gitu ya? Seandainya aku waktu itu tidak seperti itu, ya. Kok aku ngindar dari kamu, ya. Dan di sini juga ada energi dia kepingin minta maaf. Kalau mungkin di sini dia banyak yang berbohong, banyak yang memanipulasi, gitu ya teman-teman. Dan dia tuh sekarang belum merasa dia memang siap, ya. Dalam satu sisi lain dia kangen kamu tapi belum siap. Jadi di sini memang ada pertengkaran atau ada gesekan secara batin. Orang ini sekarang lagi rajin stalking kamu, lagi rajin mantauin kamu, ya. Mungkin mau tahu kamu gimana sekarang. Kita coba lihat apakah ada energi pergerakan dari dia dalam waktu dekat, teman-teman. Ada beberapa yang memang lebih muda dari kamu, ya, baik secara usia ataupun secara pemikiran, ya. Kalau yang Sora lihat di sini, ya, orang ini itu jelas banget energinya adalah kepingin untuk memulai awal yang baru, tapi di satu sisi orang ini ngerasa 50-50, ya. Dia tahu ini sangat gambling. Artinya apa? Dia ngerasa bahwa mungkin akan bisa works hubungan kalian, atau mungkin juga tidak bisa works. Mungkin juga di sana ada kegagalan, teman-teman. Karena kalau Sora lihat, orang ini sedang berusaha mengumpulkan finansial dia yang mungkin belum begitu solid. Dan kalau Sora lihat, orang ini menginginkan, sebenarnya salah satu masalahnya adalah kalian itu LDR, ya, jangka panjang. Jadi ini adalah hubungan yang memang bukannya nggak bisa jalan, ya, tapi memang proses untuk mengikis segala stresnya itu ada, gitu ya teman-teman. Di sini adalah hubungan yang memang penuh dengan kekhawatiran dan ketidakpastian, banyak galaunya, ya. Itu yang jadi masalah. Jadi bukannya orang ini nggak siap sama kamu, bukan dia nggak sayang sama kamu, tapi lebih untuk siap secara solid itu yang kalau Sora lihat di sini masih butuh diproses, karena masih banyak ketakutan dia. Karena di sini kalau Sora lihat memang banyak sekali resiko, ya. Mungkin yang tadi Sora udah bilang keuangan belum cukup, apa belum cukup, sehingga kalau mau dijalankan energi hubungan ini hanya bisa dipasrahkan mengikuti arus, ya. Tapi artinya hubungan ini tuh bisa saja bikin kamu gelisah untuk jangka panjang, gitu ya. Kalau kamu mau hubungan yang settle, mau hubungan yang udah pasti-pasti aja, hubungan yang ibaratnya pastilah, gitu ya. Kalau Sora lihat ini bukan orang ini, gitu loh. Kenapa? Karena ini masih proses yang sangat panjang, gitu ya. Tuh, ini masih banyak hal-hal yang harus dilewati sama kalian. Jadi kalau kamu mau
oke Kak Sora, aku sayang dia, aku cinta dia, walaupun ini banyak resiko, walaupun ini banyak ketidakpastian, masih banyak hal-hal yang bikin mungkin stres, ya aku udah siap terimanya. Karena ada pembelajaran. Tapi kalau enggak, ya memang mungkin kamu lepaskan teman-teman. Tapi ini sebenarnya juga adalah energi adanya jalan takdir. Jadi ketika kamu ketemu sama dia, kamu interaksi sama dia sampai sekarang, semuanya itu ada bagian peranan semesta untuk mengatur dan berkontribusi dalam hubungan ini. Jadi kalau kamu tanya dia akan datang nggak datang, walaupun memang tidak cepat dan tidak mungkin belum sesiap apa yang kamu mungkin harapkan. Masih banyak hal-hal kegelisahan yang mungkin masih bisa terulang di sana. Tapi yang dia pasti tahu, dia ngerasa bersalah dan dia sangat butuh kamu. Makanya energinya dia pengen datang ke kamu. Ya, ini adalah sesuatu yang mungkin saja terasa tidak mungkin teman-teman. Ya, ini adalah kesan tuh kayak nggak mungkin lah Kak, dia udah gini udah gitu. Tapi kalau dia datang, ini adalah energi dari keajaiban untuk sesuatu yang kamu pikir mungkin juga nggak mungkin gitu loh. Ya, jadi nggak usah ditanya kapan. Karena kalau surat di sini, orang ini bisa datang segera, paling nggak ketika situasinya dia sudah lebih membaik, khususnya secara pikiran atau secara keuangan. Ya, untuk teman-teman yang kepingin energinya juga tetap bersih, tetap fokus, silakan ya beli gelang clear quartz ini dari import punya ya, yang udah Sora booster dengan energi healing untuk membersihkan titik-titik cakra di tubuh, untuk membersihkan alam bawah sadar. Kalau cakra kamu positif, energi kamu bersih, hal-hal baik bisa datang, percintaan, manifestasi, keuangan. Kalau energi kamu ngeblocking, energinya nggak bagus, siapa orang yang nyaman sama orang yang energinya jelek? Sora mau tanya, nggak ada. Kita semua senang sama orang-orang yang vibrasinya bersih dan positif. Harga saat video ini dibuat 240.000 dan saat video ini juga dibuat sudah stoknya kurang dari 10. Jadi mungkin tinggal 6 atau 7, Sora lupa. Jadi beli selagi masih ada. Kalau mau beli silahkan, linknya ada di bawah. Di Tokopedia lebih mahal karena dipotong komisi Tokopedia. Atau kalau mau langsung silahkan di Instagram Sora @sora_tarot 1 pintu. Ini dijual sepasang, tidak dijual terpisah. Bukan peletan, bukan jimatan. Ya, dan Sora tidak nerima PO buat sementara waktu karena PO itu butuh lusinan. Kalau kamu cuma belinya 1-2 itu enggak bisa ya teman-teman. Sora udah ingetin, kalau nanti tiba-tiba udah habis baru mau beli, nanti udah nggak ada. Jadi beli dari sekarang karena stok itu udah tinggal sisa 7 biji ya. Jadi kalau kamu berjodoh kamu bisa punya. Oke, kecuali kamu mau pesan lagi Kak, aku mau pesan 50 biji, nanti aku bisa bantuin. Oke. Ada Taurus, ada Libra, ada Aries, ada Scorpio, ada Gemini. Cek ya Sun Moon Rising ya, ada Virgo dan ada Pisces. Dicek Sun Moon Rising Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba untuk ke alfabet yang terbuka. Bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabetnya dia, bisa jadi plat nomor kendaraan teman-teman ya. Oke. Nama kota juga bisa. Teman-teman juga yang kepingin baca bazi untuk tahu karakter diri, jalan hidup, atau karena energi bazi itu sangat kuat ya teman-teman. Atau kamu pingin belajar baca kartu sendiri, boleh. Semuanya bisa di Instagram Sora @sora_tarot 1 pintu aja ya. Kalau mau belanja bisa di Tokopedia, tapi kan tadi Sora udah bilang dipotong komisi dari platformnya yang lumayan. Oke. STV WG HRJ MV UELP QT 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Sampai kita ketemu lagi. Bye bye.